Ini bercerita tentang seorang wanita yang main dengan adiknya. Main dengan adiknya sendiri. Halo. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Lagi-lagi aku punya tema yang bikin deg-degan gitu ya. Oke, kesibukannya apa sayang? Aku kesibukannya sehari-hari aku bekerja. Oke, bekerja di perusahaan bank swasta sih. Oke, di bank swasta. Oke. Masih sampai sekarang ya? Masih. Udah berapa lama? Aku udah ada 10 tahun lah. Oh, oke. Ini ya, apa mengabdi ya? Mengabdi sama perusahaan ya? Sama perbankan. Karena kan nyaman sama teman-teman lingkungan kantor kan? Benar. Gitu. Tapi udah nikah belum sih? Aku belum sih. Cariin dong. Aduh, nyariin dong. Teman-teman sebelum apa gimana gitu kan? Umur aku sekarang 33 sih. 33 tahun. Oke. Karena nyaman sendiri atau karena memang masih mau fokus sama karir atau memang belum dapat jodohnya sampai akhirnya ya lo masih single sampai sekarang? Aku sih lagi lagi nikmatin aja gitu kan. Maksudnya kalau nikah itu kan pasti punya pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Betul. Gitu kan. Mengurus suami, bangun pagi gitu. Ya kan kerja juga bangun pagi, wah. Iya, bangun pagi. Tapi kan maksudnya kalau misalnya kayak sendiri kan lebih kayak nyaman gitu kan. Lebih enak aja sih gitu. Belum kepikiran juga sih. Tapi yang dekat ada? Yang deket sih ada gitu. Belum kepengen serius sama yang lagi dekat atau? Belum. Saya punya pengalaman pribadi juga gitu kan. Sama adik gitu kan. Ya udah berlalu gitu kan. Ya sebelumnya sih kayak aku tuh sama adikku kan deket ya. Adik apa nih? Adik kandung? Adik kandungku deket. Adik kandung kamu nih, sorry, laki-laki atau perempuan? Berarti perempuan? Perempuan, adikku. Okay. Terus adikku sudah menikah duluan. Oh, dilangkahin? Iya. Iya. Sudah menikah duluan gitu kan. Akhirnya ya udah, tapi aku sama adikku tuh deket gitu kan. Dan sama suaminya juga deket juga kan. Ya kan udah kayak adik sendiri. Iya, karena aku pikir kan karena aku sama adikku sama suaminya juga istilahnya happy juga gitu kan. Kayak nyaman juga. Jadi kita sering nongkrong bareng. Istilahnya ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Ya, udah perjalanan waktu. Tunggu deh. Ini aku masih rancu ya. Maksudnya kamu tuh kayak masih belum berani cerita blak-blakan gitu kan. Kita coba urut dulu ya. Oke. Yeah. Oke, berarti kamu belum menikah. Terus tadi kamu sempat singgung bahwa tadi kan cerita ngobrol-ngobrol tuh maksudnya kamu main sama suami. Itu awal mulanya gimana? Maksudku awal mulanya sih gini kan, istilahnya kalau ada acara gitu kan kita selalu bareng ya, nggak selalu bareng juga sih. Misalkan kayak aku memang waktu lowong aku kan istilahnya lagi nggak ada acara nih. Kebetulan adikku sama suaminya ada acara, kayak kita acara party gitu kan, sama temen-temennya adikku kan. Clubbing. Okay. Terus aku diajak, Kak, lu mau ikut nggak gitu kan? Daripada di rumah lu gitu kan. Yaudah yuk kita clubbing ke klub gitu kan. Okay. Oh ya udah ayolah. Gue juga bete di rumah gitu kan. Udah kita jalan kan bertiga ke klub gitu. Ya udah. Nah, pada udah habis makan minum gitu kan. Ya, akhirnya nyampe di rumah. Di rumah siapa? Di rumah adekku. Gitu. Nah, istilahnya kayak namanya nggak sadar ya. Ya udah kita tidur deh bertiga gitu. Tunggu kan tidur jangan langsung main, sabar. Sabar dulu saya. Oke, di kamarnya bertiga. Itu kan kondisi masih sadar lah kan, kita masih bisa jalan juga kan. Tapi kayak kayak ngambang gitu gimana sih? Iya paham. Itu kan. Ya udah. Mungkin ada tunggu. Awal mulanya bisa kejadian gimana? Karena memang lo ngelihat adik lo lagi main sama suaminya atau karena memang suami atau gimana saat itu? Lo masih ingat nggak kejadiannya? Kejadiannya itu kayak maksudnya kayak kesentuh sama si adik ipar ini kan. Jadi kayak ngerasa dia megang badannya dia kan. Kamu yang megang dia? Berarti posisinya dia si tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Oke. Terus ya udah
Lo kepegang dia. Pegang dia akhirnya. Pegang apanya, burungnya lo pegang atau apanya sih? Iya si cowoknya juga jadi kayak gitu kan. Main lah itu. Enggak, lo pegang dulu, terus Pegang-pegang gitu kan. terus Main berdua kan. Terus akhirnya ya main? udah main ya si lakinya juga main juga sama si istrinya. Tapi adik lo tahu kalau sebelumnya lo habis main sama suaminya? Iya kan kita bangun. Lo duluan tuh, Betul. ya kan? Iya. Habis lo main, Habis main, ya udah gue tepar kan. habis itu si adik ipar lo lanjut sama adik lo. Bangun tidur, kaget kita. Gue juga kaget. Tapi kata ada terus kan karena kita nggak enak ya udah kalau bisa jangan sampai bocor keluar gitu kan. Oke. Si Adit misalnya gimana ya, namanya aib kan kayak gitu kan. Siapa sih yang mau gitu kan? Adik lo gimana saat itu responnya? Ya kaget lah. Bilang apa dia? Pengen marah ya gimana? Lo kok bisa gitu? Terus aku bilang kan. Terus habis itu juga gue nggak sadar. Adik lo tahu berarti lo juga main gitu kan Iya. sama suaminya? Kan bangun sama misalnya. Iya. Gitu kan. Ya udah. Akhirnya kita udah tuh pulang kan. Aku kan nggak satu rumah kan sama dia kan gitu. Ya udah. Jalanan waktu adikku kan udah bilang jangan sampai keluarga tahu atau apalagi sampai siapapun tahu lah, udah cukup kakak sama aku aja gitu, sama suami udah gitu. Mungkin karena sering ketemu juga, sering deket juga ya. Lihat adik ipar lo. Kalau zaman sekarang bilangnya bucin ya. Bucin sama adik ipar sendiri. Demi apa, Mak? Iya awalnya, tapi kalau sekarang tunggu nih sampai lo bucin, sampai lo ini jadi kayak seneng. Enak, Mak? Enak. Iya kan. Lo curhat tuh memang modus atau memang ya karena gue anggap dia adik, karena gue pikir dia adik ipar, ya udah gue hilangin yang kemarin tuh, kejadian kemarin tuh udah gue nggak pikirin lah gitu kan. Gue sekarang misalnya kalau ada apa-apa ya selalu cerita sama dia gitu kan. Nggak tahu nyaman cerita nyaman sama malah ke hati. Iya ke hati, jadi kayak kok dia apa ya, jadi kayak gue demen sama adik ipar gue sendiri gitu, berlarut-larut kan jadinya kan gitu. Dan si lakinya si adik ipar gue juga kayak nyaman juga gitu kan. Tapi adik kandung lo tahu nggak? Nggak tahu. Biasanya kayak apa ya, kayak main belakang gitu kan. Gitu. Nah terus dari kejadian yang malam itu sampai akhirnya lo komunikasi tanpa pengetahuan adik ya. Tapi intens komunikasinya? Ya biasa aja gitu. Ada perhatian atau nggak ada panggilan sayang gitu nggak sih? Ke siapanya? Kalau ke adik ipar lo itu? Adik ipar? Kagak sih, kagak ada sayang-sayangan. Maksudnya kayak biasa aja gitu kan. Gitu. Tapi hati kayaknya gimana sih? Kayak ada rasa nyaman gitu kan. Jadi berpikir kok gue jadi nyaman sama adik ipar gue ya. Kayak gue gimana gitu. Kayak merasa aneh gitu juga sih kan gitu. Iya. Ya tapi perjalanan aku ya akhirnya apa ya, jadi mendalam kan si adik ipar sama gue kan gitu. Mendalam tuh gimana? Mendalamnya jadi kayak perasaannya lebih dari seorang adik ipar gitu kan. Jadi lu apa aja tuh kayak pacaran? Iya, jadi lu pacaran sama adik ipar lo sendiri, pacaran sama suami dari adik kandung lo. Main lagi? Akhirnya ya kita janjian di luar gitu, tanpa pengetahuan adik pribadi kan. Janjian di luar tuh gimana? Ya kayak ke hotel gitu, kita check in gitu. Main? Jadi ya udah rasa nyaman itu kan. Lo ada hati tapi juga? Lo ada hati juga? Iya. Jadi seneng juga sama adik ipar gitu kan. Gimana sih kalau misalkan kayak kita udah sayang sama orang kan? Ya udah sayang, udah nyaman jadinya ya udah tinggal nikmatin aja tanpa peduli dia tuh sebenarnya adik ipar gue gitu kan. Kadang sih kayak punya rasa bersalah gitu kan ya. Tapi namanya hati ya, pengen lepas juga kayaknya susah gitu. Nah saat ya terlepas dari yang malam itu lo mabok, lo main terus akhirnya lo lanjut dengan hubungan yang jauh lebih intens, komunikasinya jauh lebih mendalam gitu kan, sampai akhirnya lo sama dia memutuskan untuk check in kan. Berarti udah cukup jauh ya Mak gitu. Dan berarti kan check in ini kondisinya lo sadar nih udah ya? Iya sadar. Berarti lo melakukan itu lagi dengan kondisi yang memang sadar. Sadar. Gimana rasanya, maksudnya ini suami adik lo sendiri lo pakai gitu kan? Iya,
Isanya tapi gue sih lama-lama kayak berpikir juga nggak enak juga kan, gue kayak gimana ya, jadi hatinya si adik ipar kan jadi kayak berbagi gitu kan sama adik gue, jadi kayak gue juga ada rasa kayak cemburu juga kan gitu. Jadi kayak apa ya, dari batin gue kayak berontak, ya udahlah mendingan udahan aja, gue lebih kayak ngalah gitu kan. Gue isanya memang sih isanya gue sayang sama lo, tapi kan di sisi lain lo adik ipar gue udah terlalu jauh nih hubungan gue sama lo gitu kan. Ya udah kalau bisa mah kita sampai di sini aja lah gitu kan. Oh, udah ngomong gitu sama dia? Gitu Terus dia kayak gimana? dia sih nggak mau. Pokoknya ya gue pengen nama lu gitu kan, maksudnya udah. Apa yang membuat dia masih mau bertahan sama lo walaupun sebenarnya kondisinya kan salah, Mak? Iya, Iya makanya kan? mungkin ya isanya sama-sama nyaman juga. Adik gue juga sama sibuk juga kan kerja gitu kan. Jadi gue bilang apa? Nggak bisa, gue bilang gue nggak bisa kayak gini gitu kan. Gue sih memang istilahnya gue harus bertahan, tapi kan hati gue harus berbagi sama adik gue gitu kan. Lu buat adik gue juga. Sebenarnya memang lu kan miliknya adik gue gitu, bukan punya gue gitu kan. Ya gue ada rasa sedih gitu kan. Maksudnya gue juga pengen seutuhnya gitu. Gitu kan. Lo pengen seutuhnya milikin si adik ipar lo? Sempat gak sih kepikiran untuk kayak gue pengen milikin seutuhnya tadi yang lo bilang sampai akhirnya lo menyuruh dia cerai sama adik lo gitu? Gue nggak menyuruh dia cerai misalnya. Gue justru lebih baik gue yang mengalah pergi nih gitu. Ya karena memang seharusnya seperti itu gitu kan, karena memang bukan punya lo, bukan laki lo kan. Betul. Gitu kan? Jadi kan dia nggak mau ninggalin gue kan. Walaupun gue udah nggak hubungin, dia tuh kayak ada alasan apa gitu. Alasannya apa dia nggak meninggalin lo? Karena memang lo lebih enak dari adiknya, dari istrinya, dari adik lo itu maksud gue, atau karena apa? Ya karena istilahnya kalau kata dia sih katanya gue tuh udah nyaman sama lo. Dan lo lebih spesial aja dibanding adik lo katanya gitu. Lah, Spesialnya kenapa? diranjang kali ya. Aduh. Tapi pernah nggak sih lo nanya sama si adik ipar lo, lebih enak mana gue atau adik gue gitu? Dia bilang sih gue gitu kan. Misalnya lo lebih spesial aja dibanding adik lo gitu kan. Kalau gue harus milih sih mending gue milih lo katanya adik ipar gitu kan. Tapi kan gue nggak mungkin dong hancurin rumah tangga adik gue kan. Ya jangan dong, Ma. Aduh. Makanya gue bilang enggak lah, gue nggak mau. Kalau emang lo nggak mau ninggalin gue ya udah gue yang pergi. Karena kita kan melupakan seseorang itu kan nggak bisa bertatapan terus kan, bertemu terus apalagi kan, nggak bakal bisa hilang gitu. Jadi otomatis gue harus pergi gitu kan. Gitu. Pokoknya lo jangan sampai ganggu gue. Kalau misalkan lo masih ganggu gue, ya istilahnya apa? Gue akan berbuat sesuatu gitu sama lo gitu kan. Gue nggak mau sampai apalagi ya hancurin adik gue gitu kan. Lo secara nggak langsung udah menghancurkan adik lo sendiri. Betul, secara tidak langsung sebenarnya kalau adik gue tahu kan, gitu kan dengan kejadian kayak gitu aja sebenarnya yang pertama kali kan, gitu udah kayaknya gimana gitu, tapi malah gue lanjutin di luar dari itu kan, gitu. Tapi akhirnya dengan keberanian gue nih untuk pergi dari hidup dia tuh. Udah berapa lama lo berusaha untuk menjauh dari si adik ipar lo itu? Ya udah lumayan sih, isanya udah 3 tahunan lah. Gitu. Oke, tapi dia masih berusaha untuk udah gue udah nggak mau kontak sama sekali, walaupun misalkan dia telepon ke kantor dengan bahasa apa gitu kan, sampai telepon ke kantor. Iya, nyari gue gitu, ada nggak gitu kan. Terus kalau misalkan dia ada bahas, berarti kan ada suaranya dia kan, tahu kan, itu langsung gue matiin aja gitu. Sampai datang ke kantor juga nggak nyari Iya lo? sih. Oh enggak, aman ya? Aman sih dia. Paling kalau misalkan telepon juga, gue bilang lo nggak usah cari gue, lo nggak usah telepon ke kantor, nggak usah telepon gue, udah lo perbaiki aja hidup lo, gue bilang gitu kan. Gue pengen istilahnya, gue nggak mau menghancurkan adik gue pribadi gitu kan. Gitu. Ya jangan lah, maksud gue gini, kalaupun iya gitu kan, kalaupun memang lo butuh seseorang, boyo mending yang lain gitu kan, cari orang lain, jangan sampai itu ya kan adik kandung sendiri, Mak. Iya. Kebayang gak sih masih kalau dibalikin gitu posisinya, lo punya suami, tapi suami lo dicobain juga sama adik kandung lo sendiri gitu kan? Kesel ya? Ya bukan kesel lagi, lo pasti murka sama adik lo. Begitupun sebaliknya gitu kan. Ya nggak usah adik kandung sendiri deh, kayak lo nyobain lo selingkuh sama suami orang lain, entah siapa, temen lo atau orang lain yang lo nggak kenal gitu kan, itu aja kan udah salah gitu kan. Ini apalagi adik kandung sendiri suaminya gitu. Ya, tapi maksudnya dengan sikap yang lo udah ambil untuk ngejauh dari dia gitu kan, dan melepaskan dia itu udah satu hal yang memang ya luar biasa gitu kan, udah keputusan yang baik dan bahkan terbaik untuk lo dan rumah tangganya mereka. Biasanya tetap gue pantau kan tentang rumah tangganya dia melalui adik gue kan. Lo gimana rumah tangga lo gitu kan. Ya udah lo jangan jangan berantem ya, lo selalu kasih saran gitu kan. Iya, lo juga kak biar cepet dapet jodohnya kayak gitu kan. Iya, ya udah makasih doanya. Jadi makanya kan mantau dari jauh melalui adikku kan lebih bagus kan dibanding harus sama suaminya gitu kan. Benar. Ya
memang sih isanya kita nggak mudah ya, isanya nggak mudah untuk kita melupakan orang yang isanya apa Yang pernah singgah di hati kita ya. betul. Jadi ya udah gue perlahan lah gitu, terus membuka diri gitu kan. Ya makanya sampai sekarang sih belum, masih cari yang pas lah gitu kan. Apanya yang pas? Yang pas. Apanya? Tapi tunggu, boleh kasih sedikit nggak sih? Maksudnya adik ipar lo enak banget atau gimana? Hah? Enak nggak? Ya apa ya? Ya namanya baru ya mungkin Masih kalau hot-hotnya jadinya, iya kan? Dan maksud gue mungkin secara apa ya? Secara adrenalin ini deg-degannya lebih dapet kan? iya. Iya kan? Iyalah, pasti kan namanya juga kan pertama kali. Ya kan, pertama kali juga. Ya, Oh, pertama kali apa nih maksudnya? maksudnya kan pertama kali gue ngerasain sentuhan dari laki-laki gitu kan. Isanya, tapi pertama kali juga dia ada ipar gue. Ya kan? Tapi sebelum, sorry itu saya ya, maksud pertama kali lo dapet sentuhan dari laki-laki itu maksud gue, maksudnya lo Dari ada ipar, pertama kali. Karena kan gue orangnya kan, apa ya, sebelumnya nggak pernah? enggak lah, males aja gitu kan. Tapi kenapa sama adik gue itu justru susah saya kalau misalkan kayak kita kan walaupun kita pacaran ya, tapi biasa kan. Tapi feelnya dapetnya sama adik ipar lo saat itu. Berarti sebelum-sebelumnya lo pacaran nggak sih, Mak? Pacaran tapi biasa udah gitu. Ya lu polos banget kayak anak SMP. Anak SMP aja udah pada jual lari picat, Mak. Padahal gue gede badan doang ya, nggak bocah. Tapi sekali punya nyali, luar biasa. Oh, kayaknya gue pikir lo yang kayak, kayak ya memang ya udah pernah melakukan itu sebelumnya dengan pacar lo atau ya pasangan lo sebelumnya gitu kan. Oh, ternyata malah lo baru pertama kali sama adik ipar lo sendiri saat Betul. itu. Makanya kan misalnya chemistry-nya itu dapat kan buat hubungannya itu kan. Sorry, berarti pas pertama kali tuh yang lo main bertiga sama itu berarti pecah bro? Iya. Ada bercaknya kan. Makanya kan sakit banget perih gitu kan. Oke, guys. Makanya kan kenapa si adik ipar gue itu kan selalu lebih ke gue kan gitu. Oke, karena masih iya sih. Ya kan kalau sama istrinya kan maksudnya udah lebih sering juga kan. Kadang sama lo tuh masih keset-kesetnya gitu ya, Mak. Masih baru. Berbuka segel ya, Mak. Iya. Oke, baiklah. Gitu. Terus kayak gini, sorry. Ya kan kalau acara keluarga gitu kan pasti ketemu dong. Acara keluarga ketemu. Terus sikap lu gimana ngejaga sikapnya? Lebih kayak apa? Gue nggak tatap muka. Pura-pura nggak lihat aja gitu. Kalau berusaha menghindar gitu ya. Gitu. Tapi nggak terlalu mencolokkan misalnya. Jangan sampai curiga gitu kan sekeliling gue. Jadi ya bisa-bisa kita aja gitu.